Antonius Agus Supriyatmono, saya dari Semarang, Jawa Tengah. Saya di Bogor sudah dari tahun 2003, Ya. jadi sudah 20 tahun tinggal di Bogor. Jadi memang dulunya saya berkecimpung di Panti Asuhan di Jawa Tengah, di di Ungaran. Lalu dari Bogor ada juga Panti Asuhan meminta saya untuk membantu memanage Panti Asuhan yang ada di Bogor, salah satu panti swasta di Bogor. Lalu akhirnya saya bergabung dengan mereka dari tahun 2003 sampai tahun 2011. Lalu 2011 saya membuka panti ini, Bakti Kasih Aba. Dulu belum Bakti Kasih Aba, dulu masih nama Bakti Kasih. Lalu dengan berjalannya waktu, ketika kami mendaftarkan untuk menjadi yayasan harus ada 3 kata. Jadi akhirnya berubah nama menjadi Panti Asuhan Bakti Kasih Aba. Waktu itu tahun 2011 kami kontrak rumah di daerah Papaton, Bogor Tengah. Jadi waktu itu karena anak-anak dekat banget dengan saya, akhirnya anak-anak yang di panti lama itu mereka tidak mau berpisah, tetapi maunya tetap ikut gitu loh. Makanya waktu itu ya membuka pantinya kayak nggak sengaja, tetapi karena kebutuhan, karena anak-anak harus saya tampung, akhirnya ya waktu itu membuka panti dengan segala sesuatu dikerjakan sendiri. Jadi pagi anak-anak berangkat ke sekolah, saya pulang misa, itu saya kasih transport ke mereka. Lalu setelah mereka sekolah, saya ke pasar belanja, anak-anak sekolah saya masak sambil nyuci baju mereka. Lalu mau pulang sekolah mereka bisa ada makanan ya kan. Nah, malam hari kami masak bersama-sama, saya dengan anak-anak yang besar-besar. Itu setiap hari seperti itu, kesibukannya, kegiatannya, aktivitas kami setiap hari seperti itu kami jalanin 1 tahun lebih ya sendiri itu. 25 anak dengan kondisi tempat yang sangat kecil dan segala perabotan yang minim juga, tetapi saya waktu itu hanya percaya bahwa Tuhan yang menghendaki tempat ini ada, situasi ini ada, anak-anak ikut saya, maka saya yakin percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dong untuk semuanya itu gitu. Setelah itu kami dapat kunjungan dari donatur rutin kami. Nah saat itu donatur rutin kami itu melihat pas anak-anak ngumpul gitu loh. Rumahnya kecil, anak-anaknya berdesak-desakan karena dari 25 orang pertama itu waktu itu udah jadi 36 orang. Jadi tidurnya juga sangat tidak memungkinkan. Sebenarnya waktu itu ya sudah nggak layak, tetapi karena memang terpaksa harus nampung, ya akhirnya mau bagaimana lagi. Tetapi ternyata, dan waktu itu ya saya bingung, gimana nih ya, kok tempatnya masih seperti anaknya nambah lagi dan mau minta rumah sama Tuhan nggak berani kan, karena rumah itu kan mahal. Lalu saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan apa rencanamu, kenapa anak-anaknya ditambah terus, tempatnya masih seperti ini. Ternyata Tuhan menjawab dengan waktu yang sangat cepat. Itu ada donatur kita tadi yang melihat kondisi yang seperti itu, dia mengatakan, Pak Kus cari tanah sekitar 500 meter, kami ada dana gitu. Akhirnya saya mencari-cari di Bogor, keliling Bogor, dan puji Tuhan mendapatkan tanah ini dengan harga yang sangat bagus lah menurut kami waktu itu tahun 2015. Ya, lokasinya juga lumayan strategis, angkot 24 jam ada, kemana-mana juga nggak jauh, anak-anak sekolah juga dekat kan, jadi tempatnya menurut kami cukup strategis gitu. Dari kami beli tanah ini tahun 2015 bulan Februari, lalu mulai pembangunan ini kami tahun 2015 juga, itu di bulan Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan
itu siang malam tukang mengerjakan, lalu bulan Januari akhir tanggal 23 Januari 2016 baru kami menempati rumah yang ini. Sambil finishing akhirnya pindah dulu, udah diberkati juga ya. Jadi kami berani menempati karena udah diberkati kan. Waktu itu sama Romo Marcel. Saat ini anak-anak yang tinggal di sini ada 73 orang. Yang paling kecil umur 3 tahun, lalu yang paling besar itu sekarang kuliah. Baru selesai sidang. Iya. Yang balita kita hanya ada 3 orang, terus SD itu ada sekitar 17-an, SMP ada sekitar 23-an, lalu sisanya SMA, SMK, dan kuliah. Jadi anak-anak yang tinggal di sini itu anak-anak macam-macam ya latar belakang kehidupan mereka. Ada anak yang yatim piatu atau yatim piatu, ada juga anak yang broken home, ya. Lalu kebanyakan yang dari daerah itu karena faktor ekonomi. Jadi kalau yang dari Nias itu bermula dari korban gempa Nias tahun 2005, lalu kalau yang dari Timor Leste itu korban konflik Timor Leste, Timur Timur waktu mereka jejak pendapat lalu memisahkan dari Indonesia dan menjadi Timor Leste. Itu kondisinya saat ini. Tantangan terberatnya adalah merubah karakter mereka, di mana mereka terbiasa hidup bebas, ya kan? Lalu mereka harus hidup dalam satu keteraturan yang sedemikian rupa, itu kan perlu adaptasi dan itu dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Ya, karena kita harus bukan hanya 10 kali kita memberikan nasihat kepada mereka, tapi bahkan mungkin sampai ratus kali kita nggak boleh bosan-bosan untuk tetap mengingatkan, menegur. Tuh. Iya, pasti ya. Jadi program-program khusus yang kami bentuk dalam pembentukan karakter mereka, tentunya yang paling hakiki adalah mencoba membawa mereka dekat dengan Tuhan. Itu kan. Lalu kita juga memberikan contoh bagaimana seharusnya kita, ya kan. Jadi kita nggak bisa seperti sulap, tetapi ya kita memberikan teladan ke mereka dengan tingkah laku kita, lalu kita juga memberikan pengertian ke mereka, dan lebih dari semuanya itu kita membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Karena menurut saya secara pribadi, satu hal yang paling dibutuhkan anak-anak salah satunya selain makanan dan segala sesuatunya adalah sesuatu yang mempunyai nilai kekekalan, ya kan. Jadi ya ajaran tentang Tuhan, ajaran moral, itu kan satu karakter yang mempunyai nilai kekekalan, dan itu kan sangat penting di samping kebutuhan jasmani mereka gitu. Jadi awal mula dulu sebenarnya saya dulu kan sering ada pelayanan di tempat-tempat di mana terjadi konflik atau kerusuhan apapun atau musibah, itu saya sering melayani ke sana, pelayanan sebagai volunteer, ya. Apakah di bidang kesehatan atau apapun yang bisa kita lakukan itu, karena walaupun skill saya bukan dari kesehatan, tetapi setidaknya saya bisa mengerti, oh ini obat ini dari dokter kasih resep, saya tinggal ngasih ke mereka lalu saya ukur tensi mereka. Nah, pelayanan sebatas itu. Lalu waktu itu terakhir kali itu di NTT itu sejak waktu Timor Leste berpisah dengan Indonesia, dan saya melihat kehidupan mereka yang sangat memprihatinkan. Itu saya nantang Tuhan, saya menawarkan diri, Tuhan, ini anakmu, tetapi Tuhan izinkan mereka seperti ini. Kalau Tuhan mau pakai saya lebih dari ini, saya mau. Itu. Dan di situ akhirnya
saya nggak bawa lagi dalam doa, tetapi itu menjadi satu kerinduan kalau Tuhan mau pakai saya lebih lagi, saya mau. Dan saya pikir memang kehidupan ini kan udah susah, orang juga mengatakan hidup ini sudah susah, kenapa memilih yang lebih susah lagi gitu kan. Tetapi kalau semua orang berpikir seperti itu kan berarti nggak ada yang mau nolong mereka dong gitu kan. Padahal mereka kan perlu untuk memiliki masa depan, mereka perlu juga mendapatkan ya, pertolongan, sentuhan kasih. Sementara kalau mereka tetap di camp-camp pengungsian kan semua hal itu kecil kemungkinan untuk mereka dapatkan gitu. Jadi setidaknya waktu itu prinsip saya setidaknya satu keluarga satu bisa diselamatkan. Harapan saya mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka atau banyak orang yang bisa mereka berkati gitu. Ya akhirnya saya diminta untuk pelayanan di satu panti asuhan di Jawa Tengah sana, lalu kami bersama-sama berkecimpung mengasuh anak-anak di sana. Dan akhirnya saya tetap mempercayai kemana saya melangkah itu karena Tuhan menghendaki ya. Karena setiap saya mau memutuskan sesuatu untuk pindah atau melangkah kemana, saya selalu mengatakan, Tuhan, kemanapun saya melangkah yang penting saya melayani Tuhan. Itu jadi akhirnya saya yakin bahwa saya sampai ke Bogor ini pun karena rencana dan kehendak Tuhan. Makanya sampai aplikasi ini ada juga bukan maunya saya, tetapi karena perkenanan Tuhan. Karena memang kami ibaratnya 12 tahun itu kan belum lama ya. Jadi tentunya masih banyak hal yang sangat kami butuhkan untuk menopang, mendukung anak-anak menuju masa depan mereka ya. Tentunya kita nggak bisa menafik dong, secara finansial kita juga pasti membutuhkan ya, baik peralatan mereka, peralatan untuk sekolah, untuk sehari-hari, untuk ya kebutuhan primer mereka, lalu kebutuhan pendidikan mereka, itu kan semuanya harus ada. Anak-anak kan nggak mungkin kita libatkan untuk mereka ada, tetapi kita yang sebagai pengurus kita harus berpikir bagaimana caranya sih gitu kan. Maka dalam kesempatan ini ya kami merindukan setiap pribadi yang bisa melihat konten ini. Kalau saya meresponnya amin, itu kan doa buat kami ya, doa buat kami. Tetapi kalau kenyataannya memang kami punya gedung, tetapi kan nggak tahu caranya dari mana. Semuanya itu kan pemberian orang. Bahkan di bulan-bulan yang belum lama ini pun anak-anak mau makan Indomie nggak punya, kita Indomie nggak punya. Sampai ketika ada orang kirim Indomie, langsung spontan mereka mengatakan, Pak, kita dapat Indomie berarti kita makan Indomie. Nah itu kan apakah itu bisa dimasukkan kategori kaya raya? Ya bagi saya sih, saya mengamini, amin, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita nyatakan itu ya kan. Tetapi saya tahu persis bagaimana kondisi kami saat ini. Bahkan ngutang ke sekolahan pun bukan hal yang apa ya, bukan hal yang asing buat kami. Boleh dicek ke sekolahan berapa kali saya nunggak SPP ya, karena saya tetap apapun yang kami alami, karena sebagai orang beriman kan kita nggak boleh bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan percayakan, dari saat ada tetap mengucap syukur, saat belum ada pun tetap yakin, percaya, dan mengucap syukur bahwa Tuhan akan nyatakan itu. Gitu. Jadi seperti ini, anak-anak masuk SMA, masuk SMK, masuk SMP, boleh dicek ke sekolahan apakah saya sudah melunasi di grafika, terutama di grafika di SMA MY, boleh dicek apakah saya sudah melunasi, karena semua kan saya menanti berkat Tuhan. Ya, saya hanya percaya. Jadi kalau sekolah memutuskan, Pak Agus, untuk anak-anak bakti kasih SPP uang pangkal sekian ya, saya hanya menyatakan, boleh dikurangin nggak, gitu kan. Aduh Pak Kus, ini sudah dikurangin Pak Kus, jadi mentok segitu. Ya udah,
Tapi saya minta waktu ya, saya minta tempo, karena kan berkatnya kan saya juga nggak tahu kapan Tuhan mau mau kirim, mau berikan gitu kan. Sampai saatnya nanti memang ada ya, tetap saya bayarkan, saya prioritaskan. Kayak kemarin ada sedikit ya, bagi kami lumayan, itu saya mulai cicil gitu kan. Saya cicil dulu ya, uang seragam dulu ya, ya seperti itu. Jadi eh, memang kalau dilihat dari penampilan gedung kami yang ini, saya tadi bilang ini pemberian orang, pemberian donatur yang baik hati, memang bagus tempat kami. Tetapi kalau untuk di dalamnya sendiri sih, kami panti masih sangat membutuhkan bantuan banyak pihak ya, pertolongan banyak pihak, eh, karena beda kami dengan panti-panti yang udah umurnya udah mungkin 40 tahunan, yang sudah punya dana abadi, sementara kami baru seumur jagung aja, kemarin ketabrak pandemi itu 2 tahun, itu juga aduh, kalau mungkin kita nggak dekat-dekat dengan Tuhan, saya secara pribadi mungkin udah stres, atau bahkan mungkin saya tinggal kabur untuk tutup pantinya. Tetapi saya tetap percaya dan berpengharapan pasti semuanya akan berlalu dan Tuhan akan jadikan semuanya menjadi baik, karena firman Tuhan mengatakan setiap tetesan air mata kita Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang lebih dah lagi gitu kan. Itu yang menjadi kekuatan saya, pengharapan saya, bahwa ketika kita berteriak minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan permintaan kita. Harapan saya, Panti Bakti Kasih ini ada harapannya untuk tetap bisa menghantar anak-anak yang membutuhkan menuju masa depan mereka. Lalu dari tempat ini juga kami bisa memuliakan nama Tuhan, ya kan? Lalu kedepannya kami tidak hanya ingin anak-anak yang kami mendapatkan sentuhan kasih kami, tetapi kami memiliki kerinduan pada saatnya nanti kami memiliki tempat juga untuk opa oma. Jadi mereka yang membutuhkan dan semuanya, dan memang dari awal saya tidak akan memungut biaya, karena saya hanya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan campur tangan. Jadi semuanya karena perkenanan dan penyelenggaraan Tuhan, termasuk panti lansia yang saya cita-citakan pun itu semua saya kembalikan kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan dan Tuhan memandang saya sanggup untuk melakukannya, Tuhan nyatakan. Tapi kalau misalnya tidak, saya sudah mengucap syukur dengan saat ini yang ada. Gitu.